Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Solihah semua? Semoga Ananda Soli dan Solihah semua hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria, bahagia dan bersemangat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita di pembelajaran tematik bersama Ustaz Damhoeri ya. Ananda Soli dan Solihah semua, sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita laksanakan doa bersama terlebih dahulu. Ayo kita tengadahkan tangan kita, rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah mudahkan dan lancarkan setiap langkah pembelajaran yang kita tempuh untuk menggapai hal-hal baru, ilmu-ilmu baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki materi pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita lihat dulu fokus pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita hari ini yang sudah sampai pada pembelajaran 5 subtema 2 tema 4. Fokus pembelajaran kita lihat sama-sama. Matematika, ilmu pengetahuan sosial dan juga SBDP. Dengan tujuan pembelajaran kita lihat poin 1. Disajikan soal cerita, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang dengan benar. Kita lihat poin 3, dengan menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dalam kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Kita lihat poin 5. Setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut secara perinci. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran 5 subtema 2 tema 4. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua yang saya cintai dan Ustaz banggakan, yang selalu berbahagia dan ceria. Apakah Ananda semua masih ingat cara menghitung luas dan keliling? Ayo bantu memecahkan masalah berikut. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung keliling dan luas daripada persegi panjang. Nah, di sana nanti akan ada masalah pada halaman buku Ananda semua di halaman 85 sampai 86 terkait kebun pamannya Udin. Kemudian di halaman 86 itu ada soal yang agak rumit ya untuk luas dan juga keliling persegi panjang. Kemudian untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di halaman 85 dan 86, mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Anda Soli dan Solihah semua, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ya cara menghitung luas dan juga keliling persegi panjang yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau di bukunya di halaman 85 di sana ada soal ya. Ada soal katanya Paman Udin adalah seorang petani yang memiliki ladang yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi katanya salah satunya adalah jagung. Paman memagari ladang jagungnya menggunakan batang-batang bambu. Nah, jika 1 meter persegi membutuhkan 5 kantong biji jagung, berapa banyak kantong biji jagung yang diperlukan? Nah, ini gambarnya ya. Gambar daripada kebun dari pamannya Udin ya. Nah, katanya untuk menentukan banyaknya kantong biji jagung yang akan ditanam, kamu harus mengetahui luas ladangnya ya. Luas ladang Paman Udin adalah, nah kita lihat ya. Kita lihat
panjang dan lebar. Bentuk dari ladang pamannya Udin itu adalah persegi panjang ya, kita lihat. Jadi kalau kita gambar seperti ini ya, mohon maaf ya. Jadi bentuknya adalah persegi panjang dengan lebarnya 15 meter dan panjangnya 20 meter. Nah, tadi katanya ya 1 meter persegi itu jumlah kantong jagung yang dibutuhkan itu 5 kantong ya. Nah, ini kalau luasnya 1 meter persegi, tetapi luas kebunnya kita lihat ya. Untuk mencari luas persegi panjang, ingat rumusnya, luas sama dengan panjang kali lebar. Sehingga panjangnya adalah 20 meter dikali lebarnya 15 meter. Sehingga ya 20 dikali 15 itu adalah 300 meter persegi. Nah, sekarang kita lihat luasnya ini adalah 300 meter persegi, sedangkan per 1 meter perseginya itu 5 kantong. Berarti ya, kita lihat untuk 300 meter perseginya, sini ya, kita naik ke atas. Untuk 300 meter persegi itu berapa kantong katanya ya. Nah, berapa kantong ya, gini ya. Nah, caranya itu adalah langsung saja kita kalikan 300 ini dikalikan 5 kantong, karena seper 1 meter persegi 5 kantong, ini kan 300, sehingga langsung kita kalikan ya. Langsung kita kalikan 300 meter persegi kalikan 5 kantong, sehingga hasilnya adalah 1500 kantong, begitu ya. Itu untuk jumlah kantong biji jagung yang dibutuhkan untuk memenuhi ladang pamannya Udin dengan luas 300 meter persegi ya, begitu ya Nanda semua. Kemudian ya, untuk mengetahui keliling ya, ini usah hapus ya. Untuk mengetahui keliling kita harus kembali mengingat rumus keliling daripada bangun persegi panjang ya. Ingat yang namanya keliling, angka yang ada itu semuanya dijumlahkan ya, dan ini harus dikelilingi semuanya. Ini kita lihat ya, panjangnya 20 meter, berarti yang atasnya juga 20 meter. Setiap sisi harus ada angkanya ya. 15 meter di sini berarti 15 meter juga. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita jumlahkan semuanya ya. Begini. Jadi untuk rumusnya bisa juga kita gunakan rumus, tetapi kalau sudah ada angka semuanya tinggal kita jumlahkan saja angkanya ya. Jadi 20 meter ditambah 15 meter tambah 20 meter lagi ditambah 15 meter lagi ya. Nah, hasilnya silahkan hitung sendiri ya, berapa kira-kira. Atau kalau mau menggunakan rumus boleh ya. Rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 panjang dan lebar ditambahkan dalam kurung ya. Nah, begini ya, boleh. Tapi kalau sudah ada angka semuanya mau dijumlahkan juga tidak masalah, sama saja ya. Begitu ya. Kemudian ada juga katanya di bukunya itu jika setiap 1 meter dari ukuran sisi memerlukan 8 batang bambu ya. Jadi ini usah hapus lagi ya. Nah, untuk kelilingnya usah hapus. Nah ya, jadi katanya kita lihat di bukunya sama-sama ya, yang ini ya.
Jika setiap 1 meter dari ukuran sisi memerlukan 8 batang bambu, berapakah banyak bambu yang ia perlukan untuk memagari ladangnya? Ya, 1 meter dari ukuran sisi memerlukan 8 batang bambu. Ya, sekarang kita lihat di sini ya. Setiap 1 meter itu 8 bambu. Nah, ini kuncinya ya. Jadi kita lihat sekarang setiap 1 meter 8 batang bambu. Jadi kalau kita hitung ya, kita hitungnya per sisinya. Ya, kita hitung per sisi. Yang pertama sisi panjangnya kita hitung dulu. Ini sisi panjangnya ya. Sisi panjangnya yang sebelah sini kan katanya mau dipagari, artinya dipagari keliling semuanya ya. Berarti yang sini kita hitung dulu ya. Yang pertama di sini setiap 1 meter 8 batang bambu. Berarti yang ini langsung kita kalikan ya. 20 dikali 8 sama dengan berapa? Ya, artinya 20 meter dikali 8 batang bambu. Ya, kemudian yang ini ya, yang ininya 15 meter dikali 8 bambu. Nah, begitu ya. Kemudian yang ini ya, yang ini sama 20 meter dikali 8 bambu sama dengan berapa? Kemudian yang ini juga sama ya, 15 dikali 8 sama dengan berapa? Kemudian hasil daripada jumlah batang bambu tiap sisi dijumlahkan semuanya, dapatlah berapa jumlah batang bambu yang diperlukan untuk memagari kebun dari pamannya Udin. Begitu ya, untuk mencari jumlah batang bambunya. Kemudian di bukunya juga ya, di halaman 86 itu ada ya, tugas mencari keliling dan juga luas bangun persegi panjang. Nah, kita lihat di sana bangunnya agak tidak beraturan ya, tetapi ini bisa dicari luas dan kelilingnya ya. Yang pertama kita harus tahu dulu panjang dari setiap sisi-sisinya itu ya. Nah, kita lihat di bukunya ya. Ini langsung buat sini saja ya. Nah, kita lihat di sini bentuk bangunnya yang warna kuning ya. Kita lihat yang warna kuning. Ini panjang yang ini ya, 23 cm. Kemudian ini 8 cm, ini 5 cm ya. Nah, yang harus kita ketahui yang pertama adalah panjang ini dan ini sama ya. Ini dan ini sama panjang. Kemudian ini dan ini sama panjang ya. Berarti ini sama ini kan sama, berarti 8, ini 8 cm ya. Nah, kalau yang ini sama dengan ini panjangnya, ini sama. Kita lihat garisnya ya. Ini 5 cm ya. Nah, kalau sudah tahu ya, kita bisa mencarinya ya. Mencari ini berarti untuk panjangnya yang ini. Kita lihat sama-sama. Nah, ya. Selanjutnya ya, sudah kita buat ini 8 cm sama dengan ini, kemudian ini sama ya. Nah, sekarang kita lihat ya, panjangnya ini berapa ya, yang ini berapa, ini 8 cm ya, ini 8 cm. Kalau dari sininya berarti ini yang belum diketahui ya, yang kecil ini belum diketahui nih. Nah, ini ya, kalau dari sini ke sini 8 cm ya, sama dengan ini 8 ya, 8 cm. Nah, panjang keseluruhan dari atas ini adalah 17 ya, 17 cm dari sini sampai ke sini ya.
Sedangkan ini kan belum diketahui. Jadi kita cara mengetahuinya itu ini ditambah ini, hasilnya 17 dikurang ini ditambah ini. Ya, jadi untuk mengetahui panjang yang kecil ini, jadi 8 sama 15 kita jumlahkan dulu, ya. 8 sama 5 ya, bukan 15. 8 sama 5 kita jumlahkan dulu, ya. Berarti 8 cm ditambah 5 cm sama dengan 13 cm. Sedangkan panjang seluruhnya ini adalah 17 cm, ya. Panjang seluruhnya adalah 17 cm. Nah, sekarang kita buat, ya. Untuk mengetahui panjang ini adalah 17 cm dikurang 13 cm sama dengan 4 cm. Jadi panjang ini adalah 4 cm, ya. 4 cm. Nah, semuanya sudah kita, ini yang belum, ini tambah ini, ya. Untuk mengetahui ini 23 dikurang 8 tambah 5, artinya 23 dikurang 8 tambah 5 berapa? 13. Jadi hasilnya adalah 10 cm. Jadi yang ini adalah 10 cm, ya. Nah, kemudian setelah mengetahui semua panjang sisi-sisinya, ya, untuk mengetahui luasnya ini kan agak sulit. Berarti perseginya ini kita bagikan ke dalam 3 persegi panjang, ya. Nah, kita bagi seperti ini, ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Untuk mengetahui luasnya, cari masing-masing luas dari persegi panjang yang ada, kemudian hasil luasnya ditambahkan semuanya. Dapatlah luas dari bangun yang ada di bukunya, ya. Nah, cari satu-satu baru jumlahkan. Untuk keliling tidak perlu, ya. Jadi langsung jumlahkan semua untuk keliling. 23 ditambah dengan panjangnya ini, ya. Panjang ini berarti untuk yang ini panjangnya 17, 8, ini 9 berarti, ya. 17 dikurang 8. Jadi di sini 9 cm, ya. Jadi untuk mengetahui kelilingnya 23 ditambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah 5, ketemu kelilingnya. Begitu, ya. Untuk mencari yang nomor 1, silahkan Ananda cari, caranya sudah saya sampaikan, ya. Kemudian untuk yang nomor 2, ya, katanya jika setiap persegi, ya, kita lihat sama-sama. Jika setiap persegi pada gambar berikut panjang sisinya adalah 4 cm, hitunglah luas dan keliling bangun berikut. Nah, katanya panjang setiap sisinya 4 cm. Ingat, kata kuncinya adalah persegi. Kalau persegi, semua sisinya itu sama panjang. Jadi kalau sudah diketahui 4 cm, berarti semuanya ini 4 cm. Ini 4, ini 4, 4, 4. Semuanya ini adalah 4 cm, ya. Jadi untuk mencari luasnya, cari satu-satu luasnya, kemudian baru dijumlahkan, ya. Ini jumlah perseginya ada, kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, ya. Berarti kalau sudah dapat satu luasnya, tinggal dikalikan dengan 24 perseginya, ya. Jadi perseginya ada 24 dikalikan luasnya, ya. Luas satunya berapa, ya. Tuh, kemudian untuk kelilingnya tinggal dijumlahkan semuanya saja, ya. Jumlahkan semuanya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tambahkan semuanya, ya. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai semuanya sisi-sisi tepinya ini dijumlahkan. Ketemulah kelilingnya. Begitu, ya. Kemudian untuk yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 katanya sebuah persegi panjang mempunyai luas 3. Ingat, kata kuncinya adalah persegi panjang.
mempunyai luas 36 cm persegi. Gambarlah 3 kemungkinan bentuknya. Hitunglah keliling dari masing-masing bangun, ya. Nah, katanya diminta untuk menggambar 3 kemungkinan ukuran dari persegi panjang dengan luas 36, ya. Setelah itu, hitunglah keliling masing-masing bangun, katanya, ya. Nah, caranya ini usah hapus dulu. Ya, ini usah hapus dulu. Nah, ya. Luasnya 36, ya. Jadi luasnya 36 cm pangkat 2, ya. Jadi ingat, kita harus tahu luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, ya. Itu yang harus kita ketahui pertama kali, ya. Nah, caranya ini kan ada 3 kemungkinan katanya. Berarti kita buat gambar 1, 2, 3, ya. Nah, kita buat 3 kemungkinan gambar. Nah, artinya 3 ukuran yang berbeda. Caranya seperti apa? Ingat rumusnya panjang kali lebar, hasilnya ada 36, ya. Jadi panjang kali lebarnya hasilnya 36. Ingat, panjang dan lebarnya itu beda karena ini persegi panjang. Jadi dicari berapa dikali berapa, hasilnya 36. Ya, berapa kali berapa, hasilnya 36 dengan angka yang berbeda. Saya berikan satu contoh, ya. 9 cm dikali 4 cm. 9 kali 4 36. Ketemu 1, ya. Jadi yang pertama 9 cm, panjangnya, lebarnya 4 cm. Ketemu, ya. Jadi keliling yang pertama ini kita tulis semua 9 cm, ini 4 cm. Nah, kelilingnya berarti yang ini saya buat di sini. K sama dengan 9 cm tambah 4 cm. Saya buat jumlahnya di bawah, tambah 9 cm tambah 4 cm. Nah, ketemu 1, ya. Kita lihat di sini 9 tambah 4 13, berarti 13 tambah 13 berarti 26 cm. Ketemu 1. Duanya belum ketemu. Silakan Ananda semua cari kira-kira panjang dan lebarnya untuk 2 ini berapa, ya. Ingat, cari pengali yang berbeda angkanya. Jangan 6 kali 6. Kalau 6 kali 6 artinya persegi. Berarti angkanya harus berbeda antara panjang dan lebarnya. Begitu, ya. Kemudian di yang nomor 3, yang nomor 4-nya itu sama, ya. Jadi kita lihat, tapi yang dicari di sana nanti adalah luasnya, bukan kelilingnya, ya. Kita lihat sama-sama. Sebuah bangun gabungan persegi dan persegi panjang mempunyai keliling 28 cm. Nah, ya, jadi kita lihat, ya. Katanya gabungan, ya. Ini gabungan, kata kuncinya gabungan. Ya, yang harus kita ketahui di sini kata kuncinya adalah gabungan persegi dan persegi panjang. Artinya ada 2 bangun di sana. Kita diminta untuk menggambar 2 kemungkinan. Nah, saya berikan satu contoh kemungkinannya, ya. Yang pertama, ya, bangunnya kan ada 2. Kita buat, ya, persegi panjang dan persegi. Nah, ini kemungkinan yang pertama yang saya buat, ya. Nah, ya, jadi ini adalah persegi panjang, ini adalah perseginya. Ingat, kelilingnya adalah 28 cm, ya. Nah, 28 cm artinya ketika ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, hasilnya 28. Nah,
caranya kita harus bagi ini garis-garis semuanya harus sama, jumlahnya harus 28 ya. Misalnya kita buat di sini ya 8 cm, jumlahnya harus 28 ya. Kemudian yang di sini kita buat 10 cm ya. Kita buat di sini karena ini persegi, garisnya harus sama ya. Harus sama. Misalnya kita buat 3 cm. Berarti ini juga 3 cm. Harus sama karena persegi. Kemudian kalau ini 3 cm, ingat ini 10 panjangnya dari atas ke bawah. Arti kurangnya berapa? Kurangnya adalah 7 cm. Nah, ketemu ya. Kemudian yang ini berapa? Ini kan 3. Panjangnya dari ujung ke ujung ini ke ini adalah 8 cm. Ujung sini ke ujung sini 8 cm. Ini di sini 3 cm. Berarti yang di sini adalah 5 cm. Ya, ketemu. Kalau dijumlahkan semuanya hasilnya 38. Dari sini nanti baru bisa kita cari luasnya. Jadi, luasnya pertama kita luas persegi panjang yang kita cari. Ya. Persegi panjang, Ustaz buat LPP ya. Luas persegi panjangnya berarti yang ini ya. 8 cm dikali 7 cm. 8 kali 7 56 cm pangkat 2. Ketemu luas persegi panjang. Kemudian luas persegi sisi kali sisi, artinya 3 dikali 3. 3 cm. Jadi 3 kali 3 itu adalah 9. Karena perkalian cm-nya jadi pangkat 2. Satuannya sudah sama, tinggal jumlahkan saja. Jadi luas bangunnya LB, buat luas bangun sama dengan 56 cm ditambah 9 cm pangkat 2 ya, jangan lupa. Nah, sama dengan 56 ditambah 9, hasilnya adalah 65 cm pangkat 2. Ketemu untuk kemungkinan yang pertama. Kemudian untuk kemungkinan kedua, silahkan Ananda cari sendiri kira-kira bentuk bangunnya itu seperti apa ya. Begitu untuk penjelasan materi matematika di pembelajaran kelima di buku Ananda semua. Ananda, Soli dan Soliha semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, tahukah Ananda semua bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan? Ayo kita amati sama-sama gambar yang muncul berikut ini. Ananda, Soli dan Soliha semua, dalam kegiatan ekonomi ada berbagai macam jenis pekerjaan yang terkait. Nah, misalnya dalam kegiatan ekonomi dengan barang dagang ikan, itu juga ada beberapa jenis pekerjaan yang ada di sana. Kita lihat gambarnya sama-sama, yuk. Nah, di sana pertama itu adalah ikan di laut ditangkap oleh nelayan. Artinya di sana jenis pekerjaan yang pertama itu adalah nelayan. Kemudian dari nelayan itu akan pindah ke tempat pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan ikan nanti ikan akan diangkut ya, artinya ada jasa pengangkutan ya dari tempat pelelangan ikan menuju pasar. Nah, dilihat di sana ada seorang ibu yang sedang memegang pisau, kemudian ada juga yang sedang membeli ya. Nah, di sana kegiatan jual beli ikan dilakukan di pasar. Kemudian ikan yang dibeli akan diolah menjadi olahan berbagai jenis olahan ikan ya. Nah, jadi di sana dalam kegiatan ekonomi yang dengan barang dagang ikan itu setidaknya ada 5 jenis pekerjaan yang terkait di sana sesuai dengan jenis sesuai dengan barang yang dijual yang berupa ikan ya. Nah, sekarang ya, dari kegiatan ekonomi kita beralih kepada ya gambar yang berkaitan dengan sila kedua Pancasila yang sudah dibuat oleh Ananda semua pada pembelajaran sebelumnya di awal pembelajaran tema kedua ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ananda semua itu telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila
ya. Nah, seharusnya ini adalah gambar yang dinilai itu adalah gambar teman Ananda semua yang ditampilkan di depan kelas ya. Tetapi karena Ananda sedang berada di rumah, maka buatlah ya, diskusikan bersama orang tua Ananda semua ya terkait gambar yang sudah Ananda buat. Nah, di sana ada kotak di halaman 88 sampai halaman 89. Ya, di sana dilakukan apresiasi karya gambar yang sudah Ananda buat. Apresiasi, ingat itu adalah penilaian, penghargaan terhadap suatu karya yang dibuat. Ya, dilihat ya, kalau gambar yang kita pelajari dari awal itu adalah penilaiannya terkait dengan kesesuaian bentuk dan ukuran yang dibuat. Artinya luas dan keliling daripada gambar itu sangat berpengaruh ya. Nanti menggambar sesuatu jangan sampai ukuran yang seharusnya lebih besar daripada ukuran pada bagian-bagian yang lain. Contohnya ya, misalnya daunnya lebih besar daripada batangnya. Kemudian misalnya ketika menggambar orang, tangan sama badan lebih besar tangannya. Nah, itu adalah berkaitan dengan ukuran ya. Ukuran artinya luas dan juga keliling daripada gambar yang kita buat ya. Itulah Ananda Solih dan Solihah semua terkait materi yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah semua hari ini. Kemudian bersama-sama ayo kita lihat kesimpulan daripada materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita lihat kesimpulan yang pertama. Rumus luas persegi panjang itu adalah L sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Rumus keliling persegi panjang adalah K atau keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. 2. Beberapa jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dengan barang jual ikan adalah nelayan, pelelang ikan, pengangkut ikan, penjual ikan di pasar, dan penjual hasil olahan ikan. 3. Apresiasi gambar adalah penilaian terhadap suatu karya gambar dengan memperhatikan kesesuaian gambar yang berkaitan dengan luas dan keliling dari gambar yang dibuat. Itulah kesimpulan pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Kemudian Ananda Solih dan Solihah semua terkait materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita selanjutnya di pertemuan pembelajaran ke-6. Itu kita akan mempelajari tentang menilai pesan moral suatu cerita, mempraktikkan berbagai jenis tendangan dalam silat, dan terakhir menyajikan contoh sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah materi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Silahkan Ananda semua membaca terlebih dahulu di pembelajaran tersebut. Ananda Solih dan Solihah semua yang saya cintai dan saya banggakan, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah semua dapat dipahami dengan mudah. Ustaz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Ayo kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.